Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya mematikan kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala akan kita lanjutkan membaca kitab Ashrun Mujibatun lin Najah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala. Kita lanjutkan faktor keselamatan yang kedua, al-mujibu ats-tsani, yaitu ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faktor keselamatan yang kedua yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal inayatu bi sunnatin nabawiyyah, maka memberikan perhatian kepada sunnah nabawi, wal hadi, kepada sunnah nabawiyah, dan perhatian kepada petunjuk yang Allah berkahi, petunjuk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'alluman, mempelajari sunnah Nabi dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amalan, dan mengamalkan sunnah dan petunjuk Nabi SAW, yu'addu minal asbabil azimah lin najati yaumal qiyamah. Maka ini terhitung di antara sebab-sebab yang paling besar, yang paling agung untuk keselamatan seorang hamba pada hari kiamat. Jadi kita melaksanakan sunnah Nabi SAW, memberikan perhatian kepada sunnah nabawiyah, kemudian mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, maka ini terhitung sebagai keselamatan yang paling besar di hari kiamat kelak. Walihada qala al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan barang siapa yang ingin keselamatan, maka baginya berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, kemudian sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan di dalam kitab Dhammul Hawa wa Ahli li Abi Ismail Al-Harawi. Kemudian fa innad dunya, maka dunia itu, nah ini kelewat ya, afwan. Kemudian rahimahullah juga mengatakan as-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam layaknya seperti kapal Nabi Nuh alaihi salam. Man raqibaha naja, dan barang siapa yang menaiki perahu Nabi Nuh alaihi salam, maka dia selamat. Wa man takhallafa anha gharik, dan barang siapa yang enggak mau naik kapal Nabi Nuh alaihi salam, nah, maka dia tenggelam. Dia tenggelam. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi. Fa innad dunya, maka dunia itu mathaluha mithlul bahri, gambarannya seperti lautan, alladzi la budda lil khalqi kullihim, nah, harus bagi seluruh manusia min rukubiha, yaitu melewatinya. Liyaqta'uhu ila sahil, untuk menempuh agar sampai ke pantai. Nah, jadi manusia itu harus melewati lautan ini. Tujuannya apa? As-sahil, agar sampai ke pantai. Alladzi fihi duruhum, nah, yang mana di pantai nanti, di situ ada rumah mereka, wa autanuhum, dan kampung halaman mereka, wa mustaqarruhum, dan tempat tinggal mereka. Jadi mereka mau nggak mau harus melewati lautan, harus menyeberangi lautan.
Di sana ada negeri mereka, di sana ada rumah-rumah mereka. Wala yumkinu qat'uhu illa fi safinatin najah. Dan nggak mungkin seseorang itu menempuh sampai ke pantai kecuali dengan kapal keselamatan. Ada sebuah kapal namanya kapal keselamatan. Maka dia harus naik kapal ini. Fa arsalallahu rusulahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim para utusannya. Tu'arriful umam, yang mana Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Nah, para rasul ini memperkenalkan kepada umat ittikhadha sufunin najah, cara agar memiliki perahu keselamatan ini. Wa ta'muruhum bi'amaliha, dan para utusan memerintahkan untuk membuat perahu keselamatan. Wa rukubiha, kemudian menaikinya. Nah, dan perahu keselamatan ini adalah ta'atuhu wa ta'atu rusulihi, yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati para utusan Allah, dan beribadah hanya kepada Allah semata, dan ikhlas beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, memurnikan amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tasmiru lil akhirati, dan sungguh-sungguh untuk mencari akhirat, wa iradatuha, dan menginginkan akhirat, wa sa'yu laha sa'yaha, dan melakukan usaha untuk mendapatkan akhirat. Fanahadha al-muwaffaqun, maka bangkit orang-orang yang diberi taufik. Warakibus safina, maka dia menaiki kapal keselamatan. Waraghibu an khawdil bahri, orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia naik kapal keselamatan dan dia tidak mau untuk masuk ke dalam lautan. Tenggelam itu mereka enggak mau. Lima alimu, karena mereka tahu annahu la yuqta'u khawdan wala sibahatan, bahwa lautan ini enggak mungkin ditempuh dengan menyelam masuk ke dalam lautan. Khawd, nah, yuqta' khawd maksudnya dia masuk dalam lautan menyelam, enggak mungkin, atau dia berenang, enggak mungkin. Lautan itu luas, maka mereka enggak mau. Nah, ini orang-orang yang Allah beri taufik. Wa amal hamqa, dan adapun orang-orang yang dungu, fastas abu amal as-safina, mereka berpikir membuat kapal itu aja sulit. Wa alatiha, dan alat-alat kapal itu juga sulit, enggak bisa kita buat kapal itu, ya sudah kita diam santai saja. Wa rukuba fiha, dan sulit menaiki kapal itu kata mereka. Jadi apa yang mereka lakukan? Wa qalu nakhudul bahra, kita mencebur saja. Nah, kita masuk air, kita nyelam. Fa idza ajazna qata'nahu, apabila kita ini lemah, maka kita tempuh lautan dengan berenang. Nah, jadi dengan menyelam kita nggak mampu, kemudian kita berenang. Wahum aktsaru ahli dunia. Nah, siapa mereka ini? Mereka adalah mayoritas penduduk dunia. Fakhadu, nah, mereka mencebur. Falamma ajazu 'anil khawd, dan ketika mereka lemah untuk memasuki lautan, untuk menyelam, akhadu fi sibah, maka mereka mulai berenang. Hatta adrakahumul gharq, sampai ujung-ujungnya mereka tenggelam. Wa naja ashabus safina, dan selamatlah orang-orang yang berada di kapal. Kama najau ma'a Nuh, sebagaimana orang-orang yang selamat bersama Nabi Nuh alaihi salam. Wa ghariqa ahlul ardi, dan tenggelam penduduk bumi. Fata'ammal hadzal mathala wa hala ahli dunya, dan renungkanlah permisalan ini dan keadaan penduduk dunia. Yatabayyanu laka mutabaqatuhu lil waqti, maka jelaslah bagi Anda permisalan ini cocok dengan realita yang ada. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Umdatus Shabirin. Nah, maka inilah permisalan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan orang-orang yang enggak mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ibaratnya kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh alaihissalam, siapa yang menaikinya? Mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Mereka enggak mau masuk ke dalam lautan, enggak mau. Dan mereka faham bahwasannya lautan ini enggak bakal bisa ditempuh dengan menyelam atau berenang, enggak bisa. Nah, dan bagaimana mereka tahu? Nah, bahwasannya lautan itu luas, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya.
Nah, kita itu nggak bisa selamat, nggak bisa masuk surga kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi SAW yang sudah disampaikan oleh para rasul. Nah, bagaimana Islam datang, para rasul membawa agama Islam. Kemudian ajaran yang terakhir ditutup oleh ajaran Nabi SAW. Nah, jadi Nabi SAW menjelaskan sunnahnya kepada kita, maka kita ikuti. Nah, dan sebaliknya orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang masa bodoh dengan agamanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang menganggap ikut sunnah itu sulit. Sebagaimana mereka mengatakan, buat kapal sulit. Nah, alat-alat buat kapal itu sulit. Menaiki kapal itu sulit. Nah, maka mereka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu. Nah, mereka mengatakan ikut sunnah Nabi itu sulit. Nggak nyaman di masyarakat. Nah, ditentang oleh masyarakat. Nah, belajar sunnah itu sulit. Nah, capek kita nuntut ilmu, hadir di majelis masyayikh, hadir di majelis-majelis ustaz, sulit. Kemudian mereka juga mengatakan mengamalkan sunnah itu sulit. Nah, sebenarnya yang kita sampaikan tadi. Nah, maka mereka ini kebanyakan adalah orang-orang yang ahlu dunia, orang-orang yang suka ambisi dunia. Nah, maka mereka tenggelam dalam lautan yang sangat dalam. Maka ini permisalan yang nyata. Nah, mutabaqatuhu lil waqi'. Permisalan ini cocok dengan realita yang ada. Famin mujibatin najah, maka di antara faktor-faktor keselamatan al-inayatu bi sunnati Nabiyil Karim sallallahu alaihi wasallam. Yaitu perhatian kepada sunnah Nabi SAW yang mulia. Waluzumi nahjihil qawim. Kemudian senantiasa di jalan Nabi SAW yang lurus. Wa qad qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sungguh sudah jelas bagi kalian bahwasanya pada diri Nabi SAW ada uswah, teladan hasanah, teladan yang baik bagi siapa yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap di hari akhir, dan dia adalah orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, an tusibahum fitnatun. Nah, waspada mereka. Jangan sampai mereka ditimpa musibah, ditimpa fitnah, dan ditimpa oleh azab yang pedih. Wal ayat fi hadzal makna katsira. Dan ayat-ayat yang seperti ini sangat banyak sekali. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wal maksud, dan maksudnya anna bihasabi mutaba'atir rasul, bahwasanya berbanding lurus dengan mengikuti Nabi SAW takunul izzah, maka seperti itulah kemuliaan dan kecukupan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama anna bihasabi mutaba'atihi takunul hidayah wal falah wan najah. Sebagaimana berbanding lurus ketika seseorang mengikuti Nabi SAW, nah, bagaimana kadarnya ketika seseorang mengikuti Nabi SAW, maka seperti itulah hidayah yang dia dapatkan, kemudian wal falah dan keberuntungan, wan najah dan keselamatan. Fallahu tabaraka wa ta'ala allaqa sa'adatad darain bimutaba'atihi. Allah Subhanahu wa taala mengikat, menghubungkan keselamatan di dunia dan di akhirat dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala syaqawatad darain fi mukhalafatihi, dan kesengsaraan, dan Allah jadikan kesengsaraan di dunia dan di akhirat ketika seseorang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fali atba'ihil huda wal aman wal falah wal izzatu wal kifayatu wan nusratu wal wilayatu wat ta'yidu wa tibul 'aishi fid dunya wal akhirah. Nah, maka bagi orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi SAW, mengaku ini berbeda dengan orang yang benar-benar mengikuti Nabi SAW. Orang yang mengaku tapi tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, maka kesengsaraan baginya, kerugian baginya. Dan adapun fali atba'ihi, bagi orang-orang yang benar-benar ikut Nabi SAW, belajar sunnah, kemudian dia mengamalkan sunnah Nabi SAW, walaupun banyak tantangan,
maka baginya petunjuk dan aman dan keberuntungan, kemuliaan, kecukupan, pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ta'yid dan keteguhan, wa tibul 'aisy fid dunya wal akhirah. Dan dia mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Wali mukhalifihi, dan bagi orang yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adzillatu, kehinaan, was-sagharu, kerendahan, wal khaufu, rasa takut, wad dalal, ini jelas kesesatan, wal khidlan, dan keterlantaran, wasyiqa'u fid dunya wal akhirah. Nah, wasyaqa'u fid dunya wal akhirah, dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Maka dia akan sengsara. Ini disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa amma man kanat a'maluhu ala ghairi hadir rasul, dan bagi orang yang amalannya itu bukan di atas petunjuk Nabi SAW, fa innahu yakunu ba'idan 'anil najah, maka orang yang seperti ini jauh dari keselamatan. Wa a'maluhu mardudatun 'alaihi, dan amalannya naudzubillah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal a'mal al-maqbulatu allati yanju 'amiluha yaumal qiyamah, maka amalan-amalan yang diterima yang menyebabkan pelakunya itu selamat pada hari kiamat, hiyal muwafaqatu li hadi an-nabi al-karim, yaitu amalan yang sesuai, yang disepakati oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faman talaba an-najata fa alaihi ayyalzama gharzahu, maka barang siapa yang menginginkan keselamatan, maka wajib baginya ayyalzama gharzahu, hendaknya selalu teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatamassaka binahjihi, hendaknya senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahdharu minal ibtida' fid din, dan berhati-hatilah dari berbuat bid'ah di dalam agama. Wa tabdili sunnati khatamil mursalin, dan mengubah-ubah sunnah petunjuk khatami, sang penutup para utusan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Hati-hati dengan mengubah-ubah ibadah. Hati-hati dengan mengubah agama Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana min nushin Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, kepada umatnya, idza khataba haddaruh minal bid'ah, ketika beliau berkhutbah, beliau memperingati umatnya agar tidak berbuat bid'ah. Wa haddahum ala tamassuki bi sunnati, dan mengajak umatnya untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu lahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'anul Karim. Wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang diada-adakan maka itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa akhbara anna man iltazama sunnatahu, dan Nabi SAW mengabarkan, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, fa innahu sayaridu ala haudihi asyarif yaumal qiyamah, maka dia akan mendatangi telaga Nabi SAW yang mulia pada hari kiamat. Wa yashrabu minhu, dan dia minum dari telaga Nabi SAW. Wa amma man baddala sunnatahu, dan adapun orang yang mengubah sunnah Nabi SAW, wasta'adha anha minal bid'ah, wasta'adha anha bil bid'ah, dan mengganti sunnah Nabi SAW dengan bid'ah, fa innahu sayudadu wa yub'adu min haudihi, maka dia akan diusir, pergi kalian, wa yub'adu, dan dijauhkan dari telaga Nabi SAW. Wa yuqalu lin Nabi SAW, kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, ini malaikat yang berkata kepada Nabi SAW, na'am, atau dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Nabi SAW mengatakan, itu kan umatku, mereka umatku, kenapa diusir? Maka
Nabi SAW dikatakan kepada Nabi SAW, engkau sesungguhnya nggak tahu apa yang sudah mereka ubah semenjak engkau ini meninggal. Setelah engkau meninggal itu mereka mengubah agama ini, tapi engkau nggak tahu. Fa'aqulu, maka Nabi SAW mengatakan, suhqan liman ghayyara ba'di. Celaka kata Nabi SAW bagi orang yang mengubah ajaranku setelah aku meninggal. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Walihada wajib ala kulli nasih li nafsi. Maka oleh karenanya wajib bagi setiap orang yang menginginkan kebaikan terhadap dirinya, muridin li najatiha, dan menginginkan kebaikan untuk dirinya, ayajtanibal ahwa wal bid'ah, agar menjauhi hawa nafsu dan perbuatan bid'ah, wa yalzama sunnata fi jami'i umurihi ala ma fahimahu sahabatul abrar, dan selalu berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW di setiap urusannya. Nah, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat yang al-abrar, yaitu yang saleh, yang bertakwa. Nah, satu riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, inna bani Israila tafarraqat ala 72 millah. Sesungguhnya Bani Israel itu terpecah belah, berkelompok-kelompok menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 millah, dan umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Semua golongan di dalam umatku mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu golongan. Qalu, para sahabat mengatakan, "Waman hiya ya Rasulullah?" Siapa mereka yang enggak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW mengatakan, "Ma ana alaih wa ashabi." Mereka yang berada di atas jalanku dan di atas jalan para sahabatku radhiyallahu anhum ajma'in. Ini disebutkan di dalam Akhrajat Tirmidzi fi jami'ihi wa sahahahu Albani rahimallahu ta'ala fi silsilati sahihah. Wasabilu li tahqiqi hadal ittiba', dan jalan untuk mewujudkan mengikuti sunnah Nabi SAW, huwa bil istihad fi tahsilil ilmi syar'i, yaitu dengan cara bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu syar'i al-mabni 'alal kitabi wa sunnah, yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Hatta ya'buda al-muslimu rabbahu 'ala basiratin, sehingga seorang hamba bisa beribadah, seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu, wa ala wafqi hadi nabina al-amin, dan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW al-amin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di dalam sebuah untaian syair, fabil ilmin najatu minal makhazi, dengan ilmu seseorang selamat dari kehinaan, wabil jahlil madzallatu warragam, dan dengan kebodohanlah seseorang mendapatkan kehinaan dan kesengsaraan. Wal hadid dalilu ilal ma'ali, ilmu itulah yang menunjukkan kepada kedudukan yang mulia. Wa misbahun yudhi'u bihi dhulam, dan cahaya yang menerangi kegelapan. Kadzaka 'anir rasuli ata 'alai, seperti Nabi SAW, demikianlah yang didapatkan oleh Rasul SAW. Minallahi tahiyatu wassalam, dari Allah penghormatan dan keselamatan. Baik, sampai di sini dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk menyelesaikan kitab Ashrun Mujibatun Linnajah. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.